Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Rahayu, salam damai seluruh makhluk alam semesta. Semoga selalu tercurahkan kebahagiaan secara lahir dan batin kepada panjenengan semua. Terima kasih di kesempatan ini Tuhan masih memberi saya nafas sehingga saya bisa menyampaikan petuah atau wejangan di dalam konten saya, karena memang saya ini sebagai kreator wejangan. Semoga bisa menjadi sebuah kemanfaatan. Sudah beberapa hari sudah hampir 1 bulan ini saya tidak bisa tidur, karena saya merasakan alam ini sudah tidak baik-baik saja. Saya melihat sudah banyak kezaliman yang melampaui batas. Banyak orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk memperkaya dirinya, terutama para pejabat yang berlomba-lomba korupsi sehingga menjadi koruptor dan menghabiskan uang negara. Dan malah baru-baru ini yang dipersoalkan justru malah aset para rakyat, bukan asetnya para pejabat yang koruptor. Atau mungkin ini proses dari bawah dulu baru ke atas atau bagaimana, yaitu yang tahu adalah pemerintah kita. Tapi yang jelas memang kalau kita memikirkan tentang duniawi, memang kita pusing sendiri. Saat ini kita mencari bangko jiwa atau ekonomi itu dalam kesulitan. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mencari sebuah nafkah buat keluarganya, untuk bersosial masyarakat, untuk melancarkan di dalam syiar agama, ataupun untuk memenuhi kewajiban bernegara. Itu sangat payah untuk saat ini, tahun-tahun ini sangat sulit ya. Banyak orang yang mengatakan demikian, entah dari lini apa saja, semuanya sama. Ketika bertemu saya ya bilangnya pada sulit. Tapi bagi kita yang sudah belajar tentang ilmu hakikat di dalam kehidupan ini, tentunya kita akan semakin mawas diri, kita akan semakin introspeksi diri. Dengan mawas diri itu sehingga kita tidak akan terjebak atau kita hanyut melekat dengan suatu peristiwa yang terjadi, karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kemelekatan kita kepada duniawi ini semakin kuat, maka akan semakin menderita hidup kita. Karena sebetulnya dunia ini adalah panggung sandiwara, tapi terkadang kita bikin pusing karenanya. Sebetulnya saya tidak mau membahas ini ya, karena kalau orang sudah menjadi pelaku rohani itu biasanya ya fokus di dalam dirinya sendiri, fokus memperjalankan batinnya, memperjalankan cita rasa rasanya, tingkah lakunya untuk selalu nyambung kepada Tuhannya. Tapi yang namanya syiar atau dakwah, kadang ya kita harus melihat dari sisi luar diri kita untuk keseimbangan, bahwa kita juga masih memerlukan yang sifatnya dunia juga harus ditata, bukan untuk ditinggalkan. Dalam arti meninggalkan dunia itu bukan berarti kita tidak butuh dunia, tapi kita tidak terbawa dengan suasana dunia, kita fokus kepada Tuhan saja, sehingga dunia itu akan tertata. Kalau dunia kita tertata, niscaya batin kita pun tertata, karena diakui tidak diakui. Ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan di dunia kita,
maka kita pun akan mendapat kesulitan di dalam melakukan sebuah peribadahan, baik sosial, agama, ataupun bernegara. Karena yang namanya orang masih hidup, masih diberi nafsu, ya masih ada yang namanya sifat-sifat, termasuk sifat dunia itu tadi. Cuman bedanya bagi orang-orang yang sudah tercerahkan, sudah terbuka rohaninya, tidak akan dibuat pusing katanya, karena dunia itu adalah panggung sandiwara. Dan bagi pejalan rohani, biasanya berfokus pada dirinya sendiri, yang selalu introspeksi diri, melakukan sebuah perenungan dari setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena manusia itu tidak mungkin bersih dari yang namanya dosa. Yang namanya dosa itu pada siapa saja, pada seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. Kalau mungkin binatang nggak ada yang namanya binatang berdosa ya, tapi kalau manusia karena diberi akal, diberi nafsu, sehingga segala sesuatu tingkah laku perbuatannya kalau tidak dipikirkan oleh akalnya, tidak dikendalikan oleh nafsunya, maka raganya pun akan sering berbuat dosa. Nah, bukan berarti saya sok suci memberi nasihat pada panjenengan, saya juga sama, orang-orang yang juga banyak dosa, yang berusaha untuk memperbaiki diri, karena sifatnya pengalaman pribadi itu akan membentuk sebuah jati diri. Ketika kita bergelimang dosa, maka kita akan tersadarkan untuk semakin mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan belajar dari kesalahan dan dari perbuatan dosa itu, karena sesungguhnya perbuatan dosa itu lama-lama juga akan menjadi sebuah penderitaan kalau kita tidak segera untuk melakukan sebuah pertobatan. Maka dari itu orang-orang yang berbuat salah itu akan menderita. Sebetulnya dia tahu bahwa itu adalah salah, sehingga lama-kelamaan akan menjadi sebuah penderitaan ketika tidak segera dipertobatkan. Dan biasanya orang-orang yang sudah mulai menuju pencerahan atau melakukan sebuah pertobatan, biasanya akan diuji kisah-kisah masa lalu yang terjadi, perbuatan dosa yang pernah dilakukan malah akan dimunculkan kembali. Memang itu sudah menjadi sebuah risiko. Makanya kalau kita sudah berniat untuk bertobat, ya kita harus kuat dalam menerima cobaan-cobaan yang terjadi. Dan saya akan mengatakan di dalam sebuah perenungan saya bahwa alam ini sedang tidak baik-baik saja. Suatu saat kalau banyak terjadi fenomena alam, itu tandanya alam sedang mendaur ulang atau sedang memperbaiki dirinya dari tingkah laku para penduduknya, para penghuninya. Karena penghuninya sudah banyak melakukan kezaliman, sudah melakukan perusakan, dan tidak melakukan perbaikan. Makanya alam akan memperbaiki dirinya sendiri. Makanya di Palenggan Karyopan Nusantara ini kita selalu mengadakan kegiatan di setiap bulannya, selalu melakukan dharma alam. Seperti apa? Seperti melepaskan burung, melepaskan ikan, menanam tumbuhan, dan juga melakukan sebuah cok batal. Itu adalah sarana-sarana untuk kita mendekatkan diri pada alam, untuk pelestarian alam, sehingga Tuhan pun akan memberi ampunan kepada kita yang berusaha untuk merawat dan menjaga keindahan bumi yang kita tempati ini ya. Tapi sayangnya sampai sekarang belum banyak orang yang tersadarkan dengan hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi itu adalah bentuk untuk merawat keindahan atau menjaga bumi. Orang-orang biasanya jarang sekali berpikir ke sana. Kebanyakan orang-orang itu lupa yang melakukan sebuah perusakan, entah itu di pertambangan, entah itu orang buang sampah sembarangan, atau melakukan perusakan dengan menebang pohon tanpa menanamnya kembali. Nah, itu adalah suatu perusakan. Belum lagi para pejabatnya yang banyak korupsi, itu juga adalah perusakan. Nah, namanya adalah perusakan ekonomi, sehingga akan menjadi sebuah kesulitan bagi seluruh penduduk bumi akibat perbuatan orang-orang yang dolim.
Maka dari itu kita harus mulai belajar dari sekarang bagaimana caranya untuk merawat keindahan bumi ini, bagaimana caranya kita untuk selalu mendalamkan diri. Di samping itu kita selalu introspeksi, selalu meminta maaf, meminta ampunan pada Tuhan atas segala dosa-dosa yang dilakukan, entah itu dosa kepada sesama manusia, sesama makhluk, atau termasuk alam. Karena bumi yang kita tempati ini adalah sumber kehidupan. Yang memberi kehidupan kita adalah dari bumi, hasil yang kita makan, hasil yang kita minum. Tapi kita lupa tidak merawatnya, kita tidak menjaganya, sehingga bumi ini suatu saat juga akan mendaur ulang lagi, akan memperbaiki dirinya, akan memperindah dirinya kembali, yang mungkin dengan cara alam atas titah restu yang maha kuasa. Seperti itu. Jadi alam sedang tidak baik-baik saja, makanya wajar kalau nanti banyak berita-berita tentang fenomena alam yang akan disiarkan oleh BMKG. Pokoknya nanti kita lihat saja fenomena apa yang akan terjadi. Tapi selagi kita diberi kesempatan, ayo ngaji diri, ayo kita perbaiki mulai dari diri sendiri, dan kita mengajak kepada keluarga kita, saudara, teman kita, tetangga kita, bahkan kita menyiarkan kepada seluruh orang melalui media sosial ini untuk segera mulai melestarikan, menjaga, merawat keindahan alam semesta ini, supaya alam semesta ini tidak goncang, tidak terjadi bencana alam. Dan semoga orang-orang yang melakukan korupsi besar-besaran ini, yang disebut koruptor ini, segera diberi hidayah kesadaran, dan juga semoga pemerintah segera mengesahkan undang-undang perampasan aset orang-orang koruptor ini. Karena kalau disahkan penyitaan aset-aset orang yang koruptor ini, saya kira nanti negara kita akan sejahtera, negara kita tidak akan kesulitan seperti ini. Faktanya saat ini banyak orang yang mengeluh, entah itu bekerja apa saja. Jadi banyak orang yang mengeluh. Dan sekarang memang lagi pada jatuh, banyak orang yang di PHK di pabrik-pabrik, banyak yang gulung tikar, orang yang kerja, yang punya bisnis usaha apapun, ya karena ulah daripada para pejabat yang dolim-dolim ini. Semoga beliau-beliau diberi hidayah kesadaran, sehingga dengan ikhlas dan sadar menyesali perbuatannya dan mengembalikan uang-uangnya yang dari negara yang diambilnya yang bukan haknya, sehingga nanti perekonomian kita akan tertata kembali, dan tentunya tidak akan sesulit ini. Tentunya ini bukan ranah saya untuk membahas seperti ini, karena saya sebagai pembina Pelanggan Kartun Nusantara ini seharusnya harus ngaji diri, harus membahas di kedalaman diri, bukan membahas sesuatu yang dari luar. Tapi saya katakan memang ini untuk keseimbangan. Kadang-kala yang membahas yang di luar untuk keseimbangan, ya. Sekali lagi ya. Yang jelas bumi ini nanti akan disesuaikan dengan para penghuninya, para penduduknya. Kalau penghuninya ini bisa merawat keindahan alam dan melestarikannya, maka bumi pun akan tetap setia memberikan manfaatnya untuk kita yang tinggal di bumi ini. Tapi kalau memang kita ini sudah tidak peduli lagi dengan alam, malah sudah melakukan sebuah perusakan besar-besaran, ya jangan salahkan kalau nanti alam memperbaiki dirinya. Sebaliknya orang-orang yang suka korupsi sehingga menjadi koruptor di suatu negara ini, kalau tidak segera dihentikan, maka sabda alam akan berjalan. Maka akan dihabisi kehormatanmu, dihabisi harta bendamu, terakhir baru nyawamu. Itu sabda alam. Seperti itu. Maka dari itu, mari kita saling merenung bersama-sama, kita fokus ke dalam kedalaman pribadi kita, kita fokus dengan melihat, mengkoreksi apa-apa saja perbuatan kita yang melanggar dan salah. Kita meminta maaf pada Tuhan,
supaya selalu mendapat pencerahan, karena manusia tidak akan luput dari sebuah dosa. Manusia tidak bisa terhindar dari sebuah perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya manusia itu adalah sesuatu yang memang penuh cobaan, dan terkadang cobaan-cobaan itu tidak bisa ditangkap atau dimengerti, sehingga akan menjadi sebuah kejadian terkadang tidak tahu, entah terlepas dari benar atau tidak. Terkadang kita suka mengingkari batin kita sendiri, walaupun kita berbuat sesuatu yang salah, sebetulnya di dalam hati itu melihat kebenarannya, tapi kita mengabaikan kebenarannya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar, sesuatu yang memang sifatnya suatu dosa, tapi karena lebih kuat ego kita, lebih kuat nafsu kita, tidak bisa mengendalikannya, ya terkadang kita cenderung untuk melakukannya. Kita terbawa di dalam sebuah ego dan nafsu kita, sehingga menjadi buntu jalan kita, sehingga melupakan yang namanya kebenaran. Kita menutup diri dari sebuah pencerahan. Dari itu kita belajar sama-sama, sehingga Tuhan masih memberi kesempatan pada kita. Jadi bukan niat saya menggurui ya, sekali lagi ya, saya pun banyak kekurangan, saya juga banyak salahnya, saya juga bukan manusia yang benar, tapi mari kita sama-sama belajar, kita masuk di dalam diri kita, apalagi alamnya sekarang sudah darurat. 2025 ini ya, ini goro-goro banyak fenomena alam yang akan terjadi atas perilaku manusianya sendiri, sehingga nanti jangan kaget kalau banyak bencana alam. Bukan berarti saya merawat, tidak. Memang ini nanti akan menjadi sebuah peringatan yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi saat ini alam masih bersabar kepada para penduduk bumi, dan juga memberi kesempatan. Tapi ketika kita sudah diberi kesabaran, diberi kesempatan, kalau kita tidak ada perubahan, malah kita banyak melakukan perusakan dan mengabaikan sosmita alam, bahkan malah semakin gemar menumpuk harta benda yang bukan haknya, memperkaya diri yang bukan seharusnya, bukan miliknya, maka alam ini akan segera menunjukkan eksistensinya ya. Maka alam ini akan menunjukkan kebesarannya, atas kebesaran Tuhan. Maka akan banyak terjadi fenomena di lautan dan di daratan, karena memang manusia sudah tidak bisa diarahkan. Dan banyak ini pertapa-pertapa agung yang melakukan sebuah pertobatan agung, meminta maaf atas segala kesalahan, karena menjadi khalifatullah, menjadi khalifah Allah, belum bisa menjalankan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya beliau sedang melakukan pertobatan agung, sehingga nanti kalau pertobatan agung itu sudah dilakukan, maka dia akan mendapat perintah, dia akan mendapat perintah, dan doanya ketika sedang menjalankan perintah itu akan dikabul oleh Tuhan. Nah, banyaknya kezaliman, maka para petapa agung ini akan turun gunung, akan memberi sesuatu pencerahan bagi umat manusia yang bisa dicerahkan. Kalau yang tidak, ya mungkin alam yang akan mencerahkan dengan doa-doa para petapa agung ini. Dan ini sudah mau klimaks, sudah mau puncak ya, petapa agung ini ya. Ini sudah mulai turun, beliau sudah mulai turun, dan beliau akan mendapatkan tugas atau perintah oleh Tuhan. Beliau adalah para khalifah, para penjaga bumi ini yang menjaga daratan dan lautan. Jika beliau sudah memasrahkan kepada Tuhan, beliau sudah tidak sanggup menjadi wakil Tuhan, karena memang sudah banyak terlalu kezaliman, ya maka alam akan bertindak dengan sesuai perintah Tuhan. Karena murkanya alam ini bisa dicegah sampai saat ini karena masih banyak orang-orang ahli batin, para petapa agung yang hidupnya sudah diberikan kepada umat dan alam semesta, sehingga isinya selalu meminta maaf pada Tuhannya,
tidak lain tidak bukan memintakan maaf kepada seluruh penghuni bumi ini, supaya bumi ini tetap terjaga keindahannya, tetap lestari. Tapi karena sudah mulai banyak orang-orang yang zalim, orang-orang yang sudah melakukan kerusakan di bumi, maka pertapa agung ini akhirnya menyerah dan akhirnya melakukan sebuah pertobatan agung sebelum bumi ini gonjang ganjing. Maka dari itu, mari kita buka kesadaran kita, mari kita segera melakukan sebuah perenungan dan melakukan sebuah perdebatan agung, karena tahun ini sudah dimulai yang namanya goro-goro atau bumi, daratan, lautan ini akan mengalami goncang yang sangat hebat, yang sangat mengerikan ketika manusia sudah tidak bisa diingatkan. Saya tidak menerawang, saya hanya menyampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah perenungan. Percaya monggo, tidak pun nggak apa-apa, karena memang kalau saya sadar ya, kalau saya mengucapkan seperti ini nanti akan banyak hujatan, nanti akan banyak yang bilang ucapan saya itu nggak pernah benar. Meleset semua nggak apa-apa, karena saya hanya menyampaikan sebuah petunjuk yang saya dapatkan ketika saya melakukan sebuah perenungan. Dan terlepas dari salah dan benar itu adalah urusan Tuhan, karena saya menyampaikan kalau benar itu adalah milik Tuhan, kalau salah itu adalah milik saya sebagai manusia. Maka dari itu saya meminta ampun kepada Tuhan kalau apa yang saya ucapkan ini bukan menjadi sebuah kebenaran atau hanya menjadikan sebuah ketidakmanfaatan, maka saya mohon maaf atas diri saya, karena saya menyampaikan petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan. Kalau petunjuk yang saya dapatkan itu keliru, nggak benar, saya meminta maaf kepada Tuhan, karena yang maha benar adalah Tuhan itu sendiri. Intinya seperti itu, gitu. Cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.